Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Imajinasi. Terima kasih untuk tetap setia pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan serta informasi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang time value of money untuk subtema anuitas dan perpetuitas. Video ini adalah video kedua dari 4 video yang membahas tentang anuitas dan perpetuitas. Pembahasan pada video ini fokus pada anuitas untuk jenis anuitas biasa atau ordinary annuity. Pada video ini kita akan membahas rumus dasar dari anuitas serta cara hitung anuitas khusus untuk anuitas biasa atau ordinary annuity. Pada video selanjutnya, untuk video ketiga dan keempat, kita akan membahas anuitas untuk jenis yang lain. Langsung saja pada pembahasan inti kita, yaitu rumus dasar dan cara hitung anuitas biasa. Dalam anuitas yang perlu diingat bahwa anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang bersifat tetap. Ini merupakan hasil modifikasi dengan pembayaran yang sifat tetap, atau nilai pembayaran setiap periode adalah bersifat tetap. Periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Yang membedakan hanyalah rincian di dalam periode tersebut. Untuk periode pertama misalnya pokok pembayaran adalah 6.034 dan bunga pembayaran adalah sebesar Rp5.000. Begitupun untuk periode kedua, pokok pembayarannya meningkat sementara bunga pembayarannya turun hingga pada periode terakhir. Intinya adalah cash flow untuk setiap waktu hingga pada akhir periode adalah berjumlah tetap atau berjumlah sama. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat untuk rumus anuitas adalah anuitas sama dengan angsuran atau pokok ditambah dengan bunga. Anuitas adalah angsuran atau pokok ditambah dengan bunga. Untuk kasus ini, anuitas pada tahun pertama atau periode pertama adalah 11.034. Anuitas untuk periode kedua adalah 11.034. Anuitas ketiga adalah 11.034. Jadi rumus dasar daripada anuitas adalah angsuran ditambah dengan interest atau bunga. Misalnya Anda melakukan pinjaman dengan sistem anuitas bulanan. Jika anuitas pinjaman Anda sebesar 11.034, maka berapa angsuran pokok pinjaman Anda pada bulan ketiga jika bunga bulan ketiga adalah sebesar Rp3.000? Dari rumus anuitas ini kita bisa cari berapa sih anuitas bulan ketiga. Anuitas bulan ketiga dalam kasus ini adalah sebesar 11.034.
yang diketahui kemudian adalah bunga di tahun ketiga adalah Rp3.000. Sehingga untuk angsuran pada bulan ketiga dengan menggunakan rumus anuitas adalah 11.034 sama dengan angsuran ditambah Rp3.000. Sehingga angsuran sama dengan 11.034 dikurang Rp3.000. Dan diperoleh angsuran untuk bulan ketiga adalah sebesar Rp8.034. Itu untuk angsuran pada bulan ketiga untuk anuitas bulan ketiga atau periode ketiga. Inilah rumus dasar dari anuitas. Nah, pada video sebelumnya timeline dari anuitas. Untuk anuitas biasa atau ordinary annuity, pembayarannya dilakukan di akhir periode. Sementara untuk anuitas jatuh tempo atau due annuity dilakukan pada awal periode. Pada video ini kita fokus pada anuitas biasa atau pembayaran atau penerimaan yang dilakukan pada akhir periode. Kita ambil contoh ilustrasi. Misalkan dalam satu kasus, berapakah nilai sekarang dari penerimaan uang sejumlah Rp1 juta yang akan diterima setiap tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun. Jadi di sini ada anuitas penerimaan uang sebesar Rp1 juta selama 4 tahun. Jangka waktunya adalah atau tenornya adalah 4 tahun dengan tingkat bunga per tahun adalah 6%. Nah, kita akan mencari berapa sih nilai waktu dari anuitas biasa tersebut. Yang pertama, dengan timeline adalah 4 periode. Kembali lagi, anuitas biasa pembayarannya dilakukan pada akhir periode dengan tingkat bunga 6%. Tingkat bunga yang berlaku adalah 6%. Yang ditanyakan adalah pertama, berapa sih nilai sekarang dari anuitas biasa untuk penerimaan Rp1 juta selama 4 periode, atau present value untuk Rp1 juta selama 4 periode. Di sini kita bisa menggunakan rumus dasar daripada present value untuk mencari berapa sih nilai sekarang dari masing-masing periode yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang ditentukan sebesar 6%. Misalnya untuk periode pertama dengan rumus present value, mungkin Anda bisa lihat pada video-video sebelumnya dengan tema yang sama untuk subtema present value. Di sini untuk periode pertama Rp1 juta dikali dengan 1 per 1 ditambah 0,06 pangkat 1. Sama halnya untuk periode kedua, yang membedakan hanya pangkat di sini. 1 juta dikali 1 per 1 ditambah 0,06 pangkat 2. Begitupun untuk periode ketiga dan juga periode keempat. Dari masing-masing present value untuk periode-periode tersebut kemudian diakumulasi menjadi Rp3.465.106.
Artinya nilai present value dari anuitas biasa selama 4 periode dengan tingkat bunga 6% untuk pembayaran 1 juta rupiah adalah sebesar 3.465.106 rupiah. Ini untuk nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 juta rupiah. Ini cara pertama. Cara yang menggunakan rumus dasar present value. PMT atau payment dikali 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N. Sementara untuk cara yang kedua, ditentukan rumus present value of annuity sama dengan PMT dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah R pangkat N dibagi R. Untuk cara pertama tadi mungkin agak lebih mudah daripada harus menghafal rumus ini, akan tetapi cara pertama tadi hanya dapat digunakan jika periodenya sedikit. Tapi jika periodenya sudah banyak, maka akan kewalahan jika menggunakan cara pertama. Untuk lebih simpel, jika periodenya banyak, misalnya di atas 10 periode, maka akan lebih mudah menggunakan pendekatan rumus ini. Present value of annuity sama dengan PMT atau payment dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah R pangkat N dibagi R. Untuk ilustrasi yang sama, kita masukkan nilainya. PMT-nya atau payment-nya adalah sebesar 1 juta rupiah dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah R-nya 6% pangkat N. Berapa periode? 4 periode dibagi dengan R 6%. Hasil perhitungan ini kemudian present value of annuity sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 0,79 dibagi 0,06. Diperoleh hasil present value of annuity untuk 1 juta rupiah dengan durasi 4 periode adalah sebesar 3.465.106 rupiah. Nilainya sama dengan cara yang pertama. Ilustrasi yang kedua itu untuk present value. Sekarang kita masuk ke future value. Masih tetap pada jenis anuitas biasa atau ordinary annuity. Ilustrasinya adalah berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran kewajiban sejumlah 1 juta rupiah yang akan dibayar setiap tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun. Nah, nilai waktu dari anuitas ini adalah Rp1.000.000 untuk 4 periode dengan tingkat 6%, dengan tingkat suku bunga adalah 6%. Yang tadi adalah present value, yang ini adalah future value. Berapakah nilai yang akan datang untuk 1 juta dengan tingkat bunga 6% selama 4 periode. Cara yang pertama dengan menggunakan rumus dasar untuk future value sama pada cara pertama present value. Kita menggunakan rumus dasar
untuk future value 1 juta dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 3. Yang kedua 1 juta dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 2. Mungkin ada yang bertanya, ini rumusnya dari mana? Rumus dasar dari future value mungkin bisa dilihat pada video untuk sesi kedua dalam pembahasan time value of money. Untuk yang ketiga, perkaliannya tetap sama, yang membedakan hanya n atau periode pangkatnya. Di sini ada 1, pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, dari hasil perkalian ini kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasil sebesar Rp4.374.616. Ini merupakan nilai yang akan datang dari anuitas sebesar Rp1 juta selama 4 periode dengan tingkat suku bunga yang berlaku adalah sebesar 6%. Ini untuk cara pertama menghitung future value dari anuitas biasa. Hati-hati dalam menghitung pembayaran keempat untuk future value. Di sini tidak ada perkalian dengan tingkat bunga. Kenapa? Karena Rp1 juta ini diasumsikan ini adalah future value, pembayaran di masa yang akan datang. Berarti nilai yang akan dibayarkan pada tahun keempat tetap Rp1 juta. Ini cara pertama. Cara yang kedua sama dengan sebelumnya untuk present value. Cara ini menggunakan rumus yaitu future of annuity sama dengan payment dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R. Rumus ini juga digunakan untuk memudahkan menghitung future value untuk anuitas biasa dengan tingkat periode yang relatif lebih lama. Untuk cara pertama tadi masih mudah jika periodenya di bawah 10. Jika sudah di atas 10 maka akan jauh lebih mudah dengan menggunakan rumus ini. Hanya saja kesulitannya kita harus menghafal rumus ini dibanding dengan cara yang pertama. Nah, dari ilustrasi tersebut kemudian kita masukkan setiap angka-angka yang ada, angka-angka yang diketahui dalam rumus ini. Future value of annuity PMT-nya adalah Rp1 juta dikali 1 ditambah R 6% pangkat N selama 4 periode dikurang 1 dibagi 0,06. Dari hasil perkalian tersebut diperoleh bahwa future value of annuity adalah sebesar Rp4.374.616. Hasil ini sama dengan cara yang pertama. Jadi pada dasarnya baik cara pertama ataupun cara yang kedua nilainya akan tetap sama. Jikapun ada yang berbeda, mungkin perbedaannya hanya pada pembulatan terakhir jika terdapat pecahan dalam proses perkaliannya. Ini untuk future value of
annuity untuk anuitas biasa. Itulah tadi pembahasan terkait masalah ordinary annuity atau anuitas biasa. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Tetap pada channel Imajinasi. Pada video selanjutnya, video ketiga, kita akan membahas tentang due annuity atau anuitas jatuh tempo. Terima kasih banyak atas atensi Anda semua. Tetap pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan serta informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.